Ibadah doa puasa sehati 15 Agustus 2023 GB Hati Kudus. Marilah kita fokus kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat Penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti akan jamah Tuhan Yesus. Amin. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, kami bersyukur kami hidup dalam kasih karunia anugerah keselamatan dari Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami mengucap syukur kami ada di dalam doa puasa pada pagi hari ini. Mari lawat kami ya Tuhan Yesus, urapi kami dan kehadiran-Mu membawa sukacita, membawa kesembuhan, membawa pemulihan baik bagi kami, keluarga kami, gereja-Mu, bahkan bangsa dan negara. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bersyukurlah. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dialah yang dapat memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur
bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan Yesus dalam pujian penyembahan kita di siang hari ini. Bapa, Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang mengerti akan hidup kami. Adalah Engkau Tuhan yang berbicara di pagi hari siang ini bagi kami, umat jemaat-Mu yang datang dalam menyembah-Mu, dalam pujian dan penyembahan kami siang ini. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ora bata kasih Allah masyaallah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Urakanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
karya yang indah. Kini aku kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku panggilan-Mu, setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terbatas, ku yakin Kau
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan. berserah, pemulihan terjadi, kesembuhan Dia dapat kasih lepasan kami percaya. Haleluya. Yesus hadir di sini. Tuhan Yesus menyembuh kami. Kami percaya Tuhan, Yesus menyembuh. kuasa-Mu nyata di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberikan kami Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Yang beban berat dilepas di dalam nama Yesus. Urapataka sikindara lapataka syadalala. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Urapataka lapashadala. Ya la bataka sikina la bashadala bashadala. Ya la bashikina la bataka sikina la basakara la bashadala. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala puja penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Kau disukakan dalam pujian dan penyembahan kami. Kita naikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa Allah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ikut doa ibadah puasa itu karena kemurahan Tuhan. Hingga saat ini kami ada karena Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami membaca firman-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan agar firman-Mu itu kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan, dan kami dipuaskan oleh firman-Mu, kami rindukan firman-Mu menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesambutannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Amin. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Amin. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kebenaran Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau kembalikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Bersama-sama, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Ya, karena firman-Nya hari ini juga bercerita tentang ayat berikutnya, jadi saya mau bacakan dari Matius 25 ayat 31 sampai 47 tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku,
Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus buat kita semua. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Kira-kira waktu gadis-gadis itu menyambut mempelai itu, pelitanya nyala atau tidak ya? Tapi di sini dibilang, tetapi mereka tidak membawa minyak. Pelitanya nyala apa enggak? Ada yang mulai goyah, tadi nyala sekarang belum. Enggak, pertanyaan saya pelitanya menyala tidak? Ada tuh kuncinya di bawah tuh. Pada waktu mempelai itu lama tidak datang-datang, ya kan? Pada waktu mereka bangun, menyongsong itu, gadis-gadis yang bodoh bilang apa tuh? Hampir padam, berarti nyala kan? Iya kan, dari awal nyala, coba dia nggak bawa persediaannya. Begitu mempelai mau datang, karena nggak lama-lama nggak datang, ya kan? Seperti lilin ini nih misalkan, ya nggak diganti-ganti gitu kan, nggak datang-datang ini gitu kan, udah mau padam, nah ada lilin lagi nggak Arum? Ada lilin lagi nggak? Nggak ada. Nah gitu kan, justru ketika mempelainya datang itu yang penting pada waktu itu harus menyala gitu loh. Ya pada waktu itu nggak menyala. Terus nasihatnya orang yang gadis yang bijaksana juga menyesatkan juga. Kamu pergi penjual minyak, belum tentu ada juga tuh penjual minyak. Dan ternyata udah ketahuan mempelai itu udah mau datang gitu, udah sorak-soraknya udah kedengeran gitu. Ya, harusnya biarin ya baru sampai padam mendingan padam gitu kan, tapi udah masuk dulu kan. Ya kan? Tapi ini sebelum masuk udah nyari minyak, begitu masuk pintu ditutup. Nah, jadi saudara, kemurahan Tuhan itu jangan diabaikan. Ya, kalau Tuhan hari-hari ini bermurah hati kepada kita, banyak yang mengabaikan. Banyak.
biarin lah pelitanya nggak usah nyala, nggak usah ada minyak, nggak apa-apa. Ya, minyak itu berbicara tentang firman yang ada dalam diri kita, tentang pelayanan, tentang hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, terlebih tentang Roh Kudus itu yang bekerja di dalam diri kita, saudara. Ya, makanya jangan diabaikan, saudara. Karena hari-hari ini sangat banyak orang mengabaikan ini karena mempelai nggak datang-datang. Dulu waktu saya kerja berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya menginjil sama atasan saya, ya pemimpin ke pabrik. Dia bilang, Pak, ayo cari Tuhan, Tuhan sudah mau datang. Kamu mau datang. Dulu kakek saya bilang sama saya juga begitu, Tuhan mau datang. Sekarang kakek saya udah nggak ada, kamu juga bilang kayak gitu. Waktunya Tuhan itu walaupun kelihatan panjang, sebenarnya dekat gitu. Ya, karena orang tiba-tiba saja bisa dipanggil Tuhan kan. Ya, kedatangan Tuhan kan bisa secara pribadi, bisa secara universal bareng-bareng semua orang gitu, rapture ya. Ya. Nah, untuk itu kata Tuhan berjaga-jaga. Pelitamu harus tetap nyala dan harus ada persediaan. Kira-kira kerinduan kita juga persediaan bukan? Persediaan, saudara. Kalau kita rindu bersekutu dengan Tuhan, Tuhan mengalirkan terus minyak, ya, minyak urapan, minyak dari Roh Kudus, saudara, mengalir terus dalam diri kita, sehingga kalaupun ada masalah dalam hidup kita, ya, pelita kita nggak padam. Ada banyak orang punya masalah, pelitanya padam loh. Berdoa melulu, sakit nggak sembuh-sembuh nih, berdoa melulu. Masalah nggak pergi-pergi nih, berdoa melulu. Ya, padahal kalau minyaknya cukup, ya pelitanya tuh bukan sekedar kecil, tapi dia akan menyala terus. Sebab pergumulan-pergumulan kita alami, saudara, akan membuat kita kuat, akan membuat semangat kita bangkit, saudara. Bukan sebaliknya, ya. Nah, saudara, biarlah pelita kita tetap menyala dan ada minyak di dalam buli-buli, dalam persediaan dalam hidup kita, saudara. Karena itu berjaga-jagalah di ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ada yang tahu harinya? Ada yang tahu hari kematian? Ada yang tahu hari rapture? Gak ada yang tahu. Ya, bisa 1 tahun lagi, 2 tahun, 10 tahun lagi. Ya, bisa ya, beberapa jam lagi. Makanya Tuhan memperingatkan berjaga-jaga karena Tuhan nggak mau kasih tahu, saudara. Sebab kalau dikasih tahu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu orang yang nggak murni. Kalau dikasih tahu misalkan, seminggu lagi Tuhan datang loh, mereka yakin semua, ya kan? Kira-kira ada nggak yang berhenti kerja? Banyak berhenti kerja, seminggu lagi belum gajian. Mendingan seminggu cari Tuhan. Ya. Tapi karena nggak ada yang tahu itu rahasianya Tuhan, saudara. Ya, sehingga Tuhan nasihatkan pada kita berjaga-jaga. Ya. Nah, untuk itu mari kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Saudara, banyak orang yakin bahwa Tuhan itu baik sekali. Kita juga yakin ya, Tuhan Yesus baik sekali kan. Nggak ada yang lebih baik daripada Dia. Tapi banyak orang mengabaikan bahwa Tuhan itu adil. Ya, namanya adil, kalau melanggar dihukum. Kalau taat diberkati, dikasih reward. Banyak orang berhenti pada Tuhan itu baik. Udahlah nggak usah cari Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan itu baik, sekali selamat tetap selamat. Tuhan itu baik loh, baik sekali. Tuhan baik. Ya, tapi nggak ingat Tuhan itu adil. Dosa harus dihukum.
Jadi kalau manusia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, suatu kali pintu tertutup. Kalau Tuhan yang tutup pintu, ada yang buka enggak? Enggak bisa. Ya, enggak ada yang bisa buka. Makanya kebaikan Tuhan itu harus diingat juga bahwa Tuhan kita itu adil. Ya, untuk berjaga-jaga supaya kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Allah kita dahsyat. Kemudian lama sesudah itu, ini tentang hamba-hamba yang menerima talenta. Lama juga setelah itu, jadi Tuhan ini, saudara tahu kata lamanya itu menunjukkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara percaya nggak bahwa hidup ini kesempatan? Kesempatan untuk apa? Beribadah, kesempatan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, kesempatan untuk berbuat baik. Nah, iya diperbaik baik. Iya betul. Nini tiba-tiba muncul ya. Gak apa-apa. Iya puji Tuhan. Ya, untuk berbuat baik. Untuk apa lagi? Emang kalau berbuat baik dampaknya apa? Ya, Tuhan sediakan upah buat kita. Makanya saudara, mari kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan Yesus. Berlomba-lomba untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Kalau Rasul Paulus bilang, aku cemburu, cemburunya rohani. Ya, pengen lebih daripada orang lain dalam hal kerohanian. Karena suatu kali saudara, kita akan berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi kalau kita tidak menjadi lesu, tidak akan patah semangat, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Sebab itu aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu berbuat sama seperti yang aku perbuat kepadamu. Nah, jadi Tuhan Yesus ini teladan kita, saudara. Ya, bukan manusia teladan kita. Ada orang junjungannya itu jadi teladan, padahal hidupnya jauh dari standar, saudara. Tapi bisa jadi teladan loh. Ya, tapi saudara, Tuhan Yesus sempurna. Teladannya nggak bisa ada yang mengalahkan. Kasihnya kepada Bapa, kasihnya kepada manusia, taatnya kepada Bapa, ya kesungguhannya di dalam melakukan tanggung jawabnya, ya semuanya sempurna, saudara. Dan justru kita nggak bisa meneladani Tuhan Yesus 100%, saudara. Terlalu tinggi standarnya, saudara. Tapi memang Tuhan mau kita meneladani Dia semampu kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara, kita akan lebih lagi. Contoh, saudara, ibadah doa puasa ini juga. Kira-kira kalau pada zamannya Tuhan Yesus ada doa puasa, Tuhan hadir terus enggak? Saudara, di bait Allah bukan saja hari Sabat Tuhan hadir, setiap hari loh bayang. Setiap hari Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah, jadi nggak kenal hari Sabat, setiap hari itu. Ya, kalau kita seminggu sekali aja rasanya udah ya masih banyak bolongnya. Ya, tetapi kalau kita meneladani Tuhan Yesus, sedapat mungkin sungguh-sungguh kita berusaha semaksimal mungkin. Tentunya dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Nah, kalau kekuatan dari Tuhan, maka keteladanan Tuhan Yesus juga ada di dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita mengerjakannya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kerinduan, saudara. Bukan karena keterpaksaan. Seperti doa persembahan, ayat persembahan kita juga memberi tidak dengan duka, tidak dengan paksa. Kalau orang tidak rindu akan Tuhan, memberi juga dengan duka, dengan paksa. Ada orang jemaat bilang ke gerejanya, itu uang kemana aja sih? Lo kalau udah dikasih kepada Tuhan gak usah ditanya lagi buat kemana dong, amin. Masing-masing punya tanggung jawab, bendahara punya tanggung jawab, koordinator punya tanggung jawab, gembala punya tanggung jawab masing-masing. Ya, nah kalau memberi dengan sukacita tidak akan berpikir panjang lebar. Justru memikirnya aku menabur.
Ya. Nah, untuk itu saudara, hidup bersama Tuhan Yesus adalah hidup yang menabur dan pasti akan menuai. Di Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, artinya menabur itu ada beban, saudara, ada tantangan, ya, akan menuai dengan sorak-sorai. Tapi banyak orang Kristen nggak mau menabur, sudah, nggak menabur dalam doa puasa, nggak menabur dalam membaca Alkitab, nggak menabur di dalam berdoa, saudara. Padahal menabur di ladang Tuhan itu akan menuai dengan sukacita, baik sekarang maupun pada waktu-waktu yang akan datang. Mari kita tetap semangat, saudara, di doa puasa, amin. Ya, supaya kita terus menabur di dalam pekerjaan Tuhan Yesus, baik menabur ibadah, baik menabur pelayanan, baik menabur apa saja, dan kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Hidup kita singkat ya. Ya, tadi Bu Alfrida bilang nggak mau panjang-panjang umur sekali. Kalau udah selesai pulang, amin. Ya, iya, iya. Saudara tahu nggak, Billy Graham kan terkenal tuh ya, pendeta kelas dunia. Umurnya sampai 91 tahun baru dia pulang ke rumah Bapak, saudara. Tapi setelah dia pulang, di buku hariannya ada yang baca, saudara, ternyata dari umur 70 sampai 90 penderitaan luar biasa. Cuman dia nggak curhat, saudara. Sakit ini, sakit itu, rasa sakit, rasa wah semua. Sakitnya di sini, sakitnya di sini, sakit di sini. Mudah-mudahan Ibu Kris belum bosan ya. Tetap beriman, saudara. Dalam nama Tuhan, lawan semua, saudara. Walaupun sakit, kalau masih bisa melayani, mari melayani, saudara. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ya, puji Tuhan, ya biar kita seperti Musa, saudara. Waktu dipanggil nggak sakit apa-apa. Ya, selesai, tugasmu selesai, selesai, saudara. Ya, kayaknya Arum lagi sakit nih, Arum nih. Kelihatan kalau lagi puyeng-puyeng nih, muter-muter nih. Siapa? Ya, kita doain ya sembuh ya. Ya, saudara, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi saudara tetap berharap pada Tuhan Yesus, berharap sembuh, berharap sukacita, berharap damai sejahtera, berharap hari depan yang penuh pengharapan. Karena semua itu janji Tuhan, Tuhan sudah ucapkan buat kita. Tinggal saudara respon kita ini, saudara. Semangat kita ini, saudara. Biar kalau kita tetap semangat, saudara, kita kalahkan tuh iblis ya yang menipu kita, saudara. Sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini. Biar kami tetap menantikan kedatangan-Mu Tuhan dengan minyak di dalam buli-buli, pelita kami tidak padam, tetap menyala, tetap on fire. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami adalah pemenang, kami adalah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ketika firman diberitakan, ketika kami merenungkan firman Tuhan Yesus, terjadi mujizat kesembuhan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Sakit kepala, sakit flu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit asam lambung, sakit gula, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lutut, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kami terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dari hari persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita pada satu langkah baiknya Tuhan Yesus. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggutnya jubahnya turun. Seperti embun diberi Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sinilah Yesus meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggutnya jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus memberitahu agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memijak
kepala Harun, dari janggutnya jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita naikkan satu pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Bapa. Yesus, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Yesus. Kita mau menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini kami bisa berdoa puasa bersama-sama dengan sehati di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus pagar dengan malaikat surga-Mu. Kiranya proteksi yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap serangan balik kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kuasa kegelapan energi negatif kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa Tuhan Yesus tercurah bagi kami semua. Dan kiranya hati kami terbuka untuk kuasa Tuhan Yesus. Kami terbuka untuk kesembuhan terjadi dalam tubuh kami ya Tuhan. Kami terbuka hatinya untuk pemulihan terjadi. Kelepasan terjadi bagi hidup kami, bagi GBI Hati Kudus. Dan kiranya setiap doa yang kami naikkan tidak ada yang sia-sia. Semua mendatangkan kebaikan bagi masa depan kami, bangsa kami, kota kami, dan juga gereja GBI Hati Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa syafaat. Bapa di sorga, Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal. Bapalah yang selalu dipuja, dihormati oleh semesta. Bapa pemberi hidup, pencipta segala sesuatu. Keselamatan dianugerahkan Bapa hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin.
Bapa di sorga Maha Mulia dan beriman. Bapa di sorga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBH Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Amin. Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami kuat karena pertolongan Tuhan Yesus. Hidup kami adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBH Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan di Indonesia. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Bersama-sama Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara gembala, pengerja, dan jemaat. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya para orang tua membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka. Kiranya anak-anak menghormati orang tua mereka agar mereka panjang umur dan baik keadaannya. Kami saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk daerah yang selama ini tertutup bagi baik. Daerah Aceh, daerah Jawa Barat, daerah Sumatera Barat, daerah Gorontalo, daerah Lombok, daerah Palu, dan daerah Makassar. Kami buka hati mereka bagi firman Tuhan Yesus. Dan keselamatan serta penuaian jiwa-jiwa terjadi di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk daerah di Jawa Barat, yaitu daerah Bandung, daerah Ciamis, daerah Subang, daerah Indramayu, daerah Soreang, daerah Ngampra, daerah Bogor, dan Cibinong, kiranya terbuka bagi penginjilan. Kami berdoa untuk pemberitaan Injil melalui media online YouTube, Facebook, WhatsApp, kiranya banyak jiwa dapat dimenangkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Tuhan, kami berdoa juga untuk teroris yang kemarin tertangkap di Bekasi Utara. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kalau bangsa kami masih banyak orang-orang yang jahat, Tuhan Yesus ubah hati mereka, kiranya tidak ada teroris lagi, bahkan di Bekasi Utara, di mana kami tinggal, di kota Bekasi ini ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang berdoa untuk Densus 88, kiranya Tuhan pakai lebih lagi untuk bisa menjadi alat Tuhan memproteksi
kota Bekasi, bahkan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Sikira papa takaralawa sikirala ya naralawa sikirala papa papa yarala yara maupun yang tepat sikirala papa 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 yarala ya takaralawa sikirala yarala 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 orala papa 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 yarala ya takarala wasakata yarala wasikirala ya papa 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 orala yarala 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 wasakarala yarala papa 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 orala de yarala 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 papa 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 orala yarala yarala irala papa papa sakaraya takarala wasikara papa 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 orala yarala sakata yarala wasikira papa papa papa. Haleluya Tuhan Yesus. Oraya takara wasikira papa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Pagari dengan tembok api Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala roh jahat, sakit penyakit, segala sakit apapun kami tolak usir di dalam nama Tuhan. Oraya pakara wasikira. Terus kita bahasa roh. Oraya papa. Caralaya takarala wasikirala papa. Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Engkau yang beracara pada saat ini Tuhan Yesus. Papa. Kami hentikan segala roh kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban masalah diberikan keringanan di dalam nama Tuhan Yesus. Iralaya takarala wasikirala papa. Himarala papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus sudah menjamah setiap kami yang sakit pada saat ini. Tuhan Yesus sudah melawat setiap kami yang sakit pada saat ini. Dimanapun Tuhan Yesus yang sakit saat ini, kami mohon belas kasihan Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Sehingga kesakitan semua apapun juga Tuhan masalah dihentikan, disembuhkan, ditolong Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami tak syukur untuk Bapak Gembala yang sudah membaik Tuhan Yesus. Karena itu kemurahan-Mu ya Bapa. Kami terus mohon kesembuhan yang sempurna untuk Bapak Gembala Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun banyak kekurangan hamba-Mu, banyak kelemahan, dosa, bahkan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Sehingga ada belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu selalu sehat, selalu sukacita karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mohon Tuhan Yesus kesembuhan untuk Arum Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah Arum di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun, sakit pusing, sakit lambung, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melawat Arum pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Arum sudah disembuhkan. Haleluya. Rala wasiki rala papa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus.
untuk Ibu Ayin Tuhan yang masih dalam rumah sakit pada saat ini Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah jantungnya, Engkau menjamah lambungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga untuk Bu Yayu Tuhan, Kau jamah kakinya Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Suharti Tuhan, Ibu dari Bu Haryawati Tuhan, Kau yang melawat pada saat ini, Kau yang menyembuhkan Bu Suharti pada saat ini, Kau yang memulihkannya, Kau berikan damai sejahtera, sukacita pada Bu Suharti. Kami rindu Bu Suharti sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memulihkan Bu Suharti di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralah ya takara lawasi, kiralah papa, ya rala papa, ya rala. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang di online, kalau ada yang sakit, Kau yang melawat, yang menjamah dan menyembuhkan. Kita syukur untuk Nini yang sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Kris ya Tuhan, Kau yang menjamah tangannya Tuhan Yesus. Segala roh gatal-gatal di dalam nama Tuhan Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Gatal-gatalnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Oralah Papa, segala sakit penyakit yang dalam tubuhnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralah Papa ya rarawasi, kiralah Papa. Kiralah ya takarawasi, kiralah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Sur Tuhan Yesus. Kami minta syukur kalau Bu Sur makin membaik Tuhan, karena itu kemurahan-Mu ya Bapa. Sehingga Bu Sur boleh kembali beraktivitas kembali untuk mengajar anak-anak dan menjadi berkat untuk banyak anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Syanaralawa sikiralata Pak. Oh, kami berdoa untuk Popoh Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya makin hari Popoh semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Yohana Tuhan Yesus. Kau jamah tangannya ya Tuhan Yesus. Kau pulihkan tangannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralah Papa. Kami berdoa Tuhan untuk Oktris dan Dina yang saat ini sedang bekerja. Biar Kau memberkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Mbak Yati Tuhan. Engkau tahu hatinya Mbak Yati Tuhan. Dia ingin ke gereja, ke rumah-Mu Tuhan. Dia Engkau yang memberikan jalan keluarnya, sehingga dia boleh dapat ke gereja kembali dengan cara-Mu yang ajaib, yang luar biasa Tuhan Yesus. Oh, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Haryawati, Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Pak Menatua, Pak Hadi, Kau memberkatinya ya Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangganya. Kau memberkati ya Tuhan Dipo dalam pelayanannya. Kami rindu Dipo selalu sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bu Aprida. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati anak mantu cucunya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Liling Tuhan. Dan Liling semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Tidak mengasihi hamba-hamba Tuhan, tapi mengasihi Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Santi pada saat ini yang kurang sehat Tuhan Yesus. Kau yang menjamah Bu Santi, segala sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit panas, apapun juga, sakit pusing, dalam nama Tuhan Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Berkati Denis, berkati Pak Benget, biar kami semua sehat dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyempurnakan dan mengabulkan doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Mari bersama-sama kita ucapkan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan yang Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesus yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempatlah perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meluputkan kami. Amin. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri, tadahkan tangan kita pada Bapa di surga. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Terima kasih Bapa di surga buat ibadah doa puasa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Shalom yang ada di Zoom, Tuhan memberkati semua. Ya, Tuhan. Shalom Bapak. Ya, kita semua setia ikut Tuhan Yesus. Ya, sehat-sehat semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kita mau foto buat laporan ibadah. Ya. Di sini, Pak Gembala. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat siang. Satu kalimat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus perkasa, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus hebat. Selamat siang, selamat Tuhan Yesus memberkati.